Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Tadi sebelum jeda Anda sudah mendengarkan bagaimana keterangan perkembangan terbaru dari pihak kepolisian, termasuk juga hasil dari pemeriksaan yang dilakukan kemarin. Besok juga akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan yang lebih detail lagi untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan dari pelaku. Tapi tadi pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan sementara ini memang diketahui bahwa pelaku ini memiliki trauma di masa kecil, sering mendapatkan kekerasan, kemudian ia juga merupakan orang yang cukup emosional, emosinya meledak-ledak, kemudian juga temperamental. Kalau kita lihat profesi yang dijalani pelaku sepertinya memang sangat berseberangan seharusnya ya dengan apa yang atau karakter yang ia miliki. Karena profesinya kita tahu bahwa ia menjadi pendeta muda pada bulan Maret tahun 2022 ini. Kemudian 3 bulan terakhir ini sudah tidak aktif di gereja lagi, tapi kemudian ia menjadi instruktur ataupun menjadi seorang pengasuh bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang seharusnya profesi-profesi ini membutuhkan kesabaran dan juga bisa menekan emosi yang dimiliki. Dr. Danardi, ini banyak beredar di kalangan masyarakat karena sudah mengetahui tadi cuplikan gambar CCTV yang di lift. Mereka mengatakan atau masyarakat mengatakan ini psikopat. Apakah sudah bisa dikatakan hal seperti itu? Hanya melihat dari mimiknya, caranya berekspresi, begitu tenang dan begitu bahkan gembira tersenyum setelah melakukan pembunuhan, dokter. Kalau menduga barangkali bisa, tetapi saya sebagai dokter, sebagai psikiater itu terikat dengan kode etik kedokteran di mana pasal 7 mengatakan bahwa kalau mau mendiagnosis pasti haruslah memeriksa. Yang ingin saya sampaikan bahwa kalau seseorang itu mau mendiagnosis gangguan antisosial atau gangguan disosial atau mungkin lebih populer dengan psikopat, itu kalau kita membuka buku PPDGJ, Pedoman Penggolongan Gangguan Jiwa di Indonesia, itu ada di kode F60.2. Itu ada gejala kira-kira 9, kita mendapatkan 3 atau 4 saja sudah bisa menegakkan diagnosis. Saya coba bagi 3 bahwa kalau mental itu kan apakah di pola pikirnya, apakah di pola emosi atau pola sikap. Di pola pikir seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial itu orang yang tidak peduli dengan hukum, tidak peduli dengan etika, tidak peduli dengan aturan, dia abai dan cenderung melanggar. Kemudian tidak mudah mengaku salah. Dia itu lebih senang membuat rasionalisasi dan orang lain yang salah. Orang yang tidak jera atau tidak mau mengerti bahwa dia dapat sanksi hukuman supaya jera, dia tidak mau belajar di situ. Kemudian pola emosinya itu fragil, mudah marah, mudah tersinggung, tidak toleran dengan rasa kecewanya, mudah agresif, impulsif, suka dengan tindak kekerasan, menyakiti orang lain, dan senang kalau orang lain sakit. Dan dari pola sikapnya tidak mudah empati dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Jadi akan terkesan menjadi bengis, kejam. Dan kalau mau mendiagnosis gangguan kepribadian itu harus jangka panjang karena gangguan kepribadian itu boleh dikatakan sejak remaja itu sudah muncul. Bahwa memang ada pola asuh yang kurang pas, di mana dia selalu dalam posisi yang kalah, posisi yang disudutkan, mendapat bully, itu bisa untuk muncul ke sana. Tapi jangan lupa bahwa gambaran gangguan kepribadian itu seringkali punya topeng, punya kedok. Bahwa nampak seperti orang yang murah senyum, tampak seperti orang yang soleh, seperti orang yang berkarisma. Tapi kalau dibuka kedoknya sedikit, yang ada asli kejam. Jadi tidak gampang untuk bisa mendeteksi itu dari pandangan mata ataupun dari sekedar pola interaksi sehari-hari, begitu dok? Kita perlu cukup waktu untuk wawancara, mengamati, menanyakan orang-orang sekitarnya 360 derajat seperti apa, mungkin juga mundur sejak remaja, itu nanti bisa mendiagnosis gangguan kepribadian antisosial atau psikopat tadi. Baik, Prof. Adrianus, tadi sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan kepada pihak kepolisian untuk bisa membuat clear sebenarnya dendamnya ini ada apa atau sedalam apa antara pelaku dengan orang yang bernama H ini, kemudian sehingga yang melampiaskannya juga kepada korban bernama Ica, kemudian ada juga orang-orang lain yang dikejar atau dijadikan target. Tapi dendam kemudian menjadi dasar ia untuk bisa menghilangkan nyawa rekan-rekannya, Prof. Adrianus. Dari berbagai motif pembunuhan, maka yang kemudian mengakibatkan perusakan eksesif pada korban itu adalah kalau ada motif
dendam, ya. Jika itu adalah kaitannya dengan seksual, maka itu diikuti dengan perusakan pada genitalia. Nah, di luar itu umumnya tidak ada perusakan yang bersifat eksesif, ya. Jadi dicekik atau ditusuk secara mematikan dan sudah begitu. Nah, saya melihat bahwa pada konteks ini motif dendam itu kelihatan tidak kuat, ya. Ditandai dengan tidak adanya hal-hal yang eksesif tersebut, ya. Tetapi yang menarik adalah bahwa hal-hal yang dilakukan oleh pelaku sebelum pembunuhan terjadi, ada dialog, ada ancaman, ada tekanan, yang mana kalau dilihat dari berbagai kasanah pembunuhan di dunia, itu hanya bisa dilakukan oleh dua hal, dua kelompok orang. Pertama adalah orang-orang yang kemudian kita kategorikan sebagai serial murderer atau pembunuh berantai. Dan yang kedua adalah pembunuh dengan intelektualitas yang tinggi, di mana dia lalu mampu betul-betul mampu menjaga, mampu memelihara, mampu menekan ketakutan, kecemasannya dalam rangka sebelum membunuh, ya, melalui tindakan-tindakan tadi, dialog dan seterusnya. Nah, kelihatannya yang bersangkutan itu tidak tepat dikatakan sebagai serial murderer. Tapi apakah yang bersangkutan itu juga cerdas? Siapa tahu. Nah, ini kita perlu cek dulu. Nah, ada lagi cara lain yang melihat, dan itu menyambung dari apa yang dikatakan oleh Dr. Danardi adalah, kalau memang benar yang bersangkutan itu adalah seorang psikopat, maka ada satu dimensi psikopat yang kita sebut sebagai superficial glib, yakni senyuman yang hanya merupakan tarikan bibir saja. Dia tidak tersenyum, dia hanya tersenyum di bibir saja, padahal hatinya tidak tersenyum. Menurut saya itulah yang bisa menjelaskan senyuman yang terlihat pada waktu yang bersangkutan memasuki lift, atau pada waktu kemudian ada orang yang memasuki lift tersebut, di mana dia pura-pura tersenyum, padahal sebetulnya bukan tersenyum. Dan kalau dilihat dari tarikan otot-otot mulut, ya, jadi kalau secara psikologi mikro ini, walaupun saya bukan ahlinya, maka sebetulnya ada kesan takut, kesan paksa ketika yang bersangkutan itu tersenyum, ya, dan bukan senyum yang memang merupakan sesuatu yang tulus dari hati. Begitu, Mbak, kurang lebih. Baik, jadi itu menutupi sebenarnya upayanya untuk bisa menekan emosi yang ia rasakan pada saat itu, begitu ya, Prof, ya? Mungkin bukan perasaan, tapi ketakutan, ya. Jadi sebetulnya yang bersangkutan itu takut dan tegang. Kalau dilihat dari yang bersangkutan itu misalnya memegang troli, memegang wajahnya, itu sebetulnya adalah kompensasi dari rasa takutnya, rasa tegangnya, ya. Baik. Nah, tapi overall memang yang bersangkutan itu memiliki keterangan yang luar biasa, di atas dari para pelaku kejahatan pembunuhan pertama kali. Jadi kalau kita bicara mengenai mereka-mereka yang termasuk sebagai first offender, apalagi first murder, maka umumnya menampilkan satu ketegangan luar biasa, ingin segera buru-buru lari dari tempatnya, ingin segera jauh dari korbannya. Kelihatannya yang bersangkutan ini tidak, ya. Nah, sekali lagi, apakah itu karena kecerdasannya atau karena kepribadian psikopatiknya? Baik, karena kecerdasannya atau karena kepribadian psikopatiknya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut termasuk pandangan dari Mas Reza. Mungkin saya juga ingatkan kepada Anda tadi, ada gambar-gambar yang kami tayangkan itu di awal sebelum ia melakukan pembunuhan di depan lift, begitu ia terlihat gusar, gerakannya juga bolak-balik berkerap, menghadap kanan, kiri, berputar dan sebagainya. Begitu juga saat ia masuk lift, kemudian saat ia memegang troli atau membawa troli adalah saat ia selesai melakukan pembunuhan. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana pengamatan dari Prof. Adrianus Meliala terhadap gestur yang ia tampakkan ataupun juga ekspresi yang ditampakkan oleh pelaku Rudolf ini. Kita akan segera bahas sesaat lagi.